Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal mustami'un al-kiram, selamat berjumpa kembali dengan saya Fakih Usman pada channel kita, channel kesayangan kita, yakni Mata Hati. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang evaluasi akhir semester untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di semester pertama. Dan semoga kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bagi yang memiliki modul atau LKS atau SBA, maka silakan kalian buka saja pada halaman 55, di mana di sana ada evaluasi akhir semester. Ada beberapa soal-soal yang akan kita bahas bersama pada kesempatan yang luar biasa ini. Baik, tidak berlama-lama, mari kita awali dari yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita menuju ke nomor pertama. Jangan lupa siapkan buku catatan, buku paket kalian, atau referensi-referensi yang berguna. Nomor 1, kita selalu diperintahkan untuk berkata yang baik dan sopan. Kita dilarang berkata jorok dan berbohong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Asmaul Husna yang menunjukkan sifat tersebut adalah apakah A. As-Sami, ataukah B. Al-Khabir, ataukah C. Al-Basir, ataukah D. Al-Alim? Jawabannya apa? Iya, tepat. Jawabannya adalah yang A, yakni As-Sami'. Lanjut ke nomor 2. Ketika menemukan HP, Hari mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya. Dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan hambanya, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tindakan Hari berarti meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu titik-titik. Apakah A. Ar-Rahman, ataukah B. Ar-Rahim, ataukah C. As-Sami, atau D. Al-Basir? Jawabannya apa? Iya, yang benar adalah D. Al-Basir. Berikut ini soal yang nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Kolom kiri adalah Asmaul Husna, kolom kanan adalah artinya. Kolom kiri itu 1. Al-Alim berpasangan dengan A. Maha Perkasa. Kolom kiri nomor 2. Al-Khabir dipasangkan dengan B. Maha Teliti. Yang nomor 3. As-Sami dipasangkan dengan C. Maha Melihat. Sedangkan nomor 4. Al-Basir dipasangkan dengan D. Maha Mengetahui. Pertanyaannya adalah pasangan Asmaul Husna dan artinya yang tepat adalah apakah A. 1 dan C, kemudian B. 2 dan B, ataukah C. 3 dan D, ataukah D. 4 dan A? Apa jawaban yang benar untuk nomor 3 ini? Iya, jawaban yang benar untuk nomor 3 ini adalah yang B, yaitu nomor 2 dengan B. Nomor 2 adalah Al-Khabir, sedangkan B adalah Maha Teliti. Al-Khabir, Maha Teliti. Lanjut soal nomor keempat. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh cermin dari perilaku beriman kepada Asmaul Husna. Al-Basir adalah titik-titik. Apa jawabannya? Apakah A. Nita meyakini hati temannya kemudian minta maaf, ataukah B. Sakinah selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap melakukan kesalahan?
Apakah yang C, Anan melakukan kesalahan secara sembunyi walaupun akhirnya terbongkar oleh orang lain? Ataukah yang D, Harti selalu jujur dalam melaksanakan tugasnya karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya? Jawabannya apa? Iya, yang tepat adalah jawaban yang D, yakni Harti selalu jujur dalam melaksanakan tugasnya karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Lanjut soal kelima. Seseorang yang mengaku dirinya sholih, namun di belakang sebutannya tersebut dia melakukan hal-hal yang dilarang agama, maka orang tersebut akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang tampak dari makhluknya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna apa? Apakah A, As-Sami, ataukah B, Al-Khaliq, ataukah C, Al-Khabir, ataukah D, Al-Basir? Ya, yang paling tepat apa ini? Iya, Al-Khabir, ya, Al-Khabir yang C. Jadi Maha meliputi segalanya. Baik, kita beralih ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat tahayul dan syirik. Pernyataan kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan ketakwaan, dengan meningkatkan ketakwaan. Lalu yang keempat, selalu berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan niat di hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Lalu pernyataan yang keempat adalah hati menjadi was-was dan khawatir karena selalu diawasi dan dicatat perbuatannya oleh malaikat. Pertanyaannya adalah, yang bukan merupakan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan pada nomor berapa? Apakah A nomor 1, ataukah B nomor 2, ataukah C nomor 3, ataukah D nomor 4? Jawabannya adalah iya, yang D nomor 4. Lanjut soal ke-7. Seseorang yang berusaha selalu mendengarkan nasihat guru di sekolah dan mematuhi perintah orang tua di rumah adalah cermin perilaku Asmaul Husna apa? Apakah A, As-Sami, ataukah B, Al-Alim, ataukah C, Al-Basir, ataukah D, Al-Khabir? Ya, jawabannya apa? Iya, nomor 7 ini jawabannya adalah yang A, As-Sami. Lanjut soal ke-8. Afifah ketika berangkat ke sekolah melihat salah satu teman sekolahnya terjatuh dari sepeda dan terluka. Afifah segera menolong dan membawanya ke klinik terdekat. Setelah memastikan teman tersebut baik-baik saja, Afifah segera bergegas ke sekolah. Afifah menyadari bahwa ia telah terlambat 40 menit. Afifah segera menemui guru dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Guru pun tidak menghukum Afifah. Beliau mempersilakan Afifah masuk kelas dan mengikuti pelajaran dengan tenang. Pertanyaannya adalah, hikmah perilaku jujur yang dirasakan Afifah adalah titik-titik. Apakah A, dimudahkan masuk surga,
Ataukah B. menumbuhkan perilaku empati? Ataukah C. memberikan ketenangan lahir dan batin? Ataukah D. mendapatkan kemudahan dalam segala urusan? Jawabannya apa? Ya, nomor 8 ini. Iya, betul. Jawabannya adalah memberikan ketenangan lahir dan batin. Nomor 9. Perhatikan penggalan hadis berikut ini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Bagian yang digarisbawahi adalah fa inna sidqa yahdi ilal birri. Lafal yang bergaris bawah tersebut artinya adalah A. wajib atas kalian berlaku jujur. B. kebaikan itu menunjukkan kepada surga. C. ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. D. sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Mana jawaban yang paling benar? Nomor 9 ini. Iya, nomor 9 ini yang paling benar. Jawaban adalah yang D. Lanjut ke nomor 10. Ini adalah bendahara kelas 7A. Salah satu tugasnya adalah menerima setoran infak setiap Jumat. Setiap menerima iuran, ia catat dengan teliti, ia rekap dengan cermat, dan pada setiap akhir bulan disetorkan kepada guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengkoordinirnya. Perbuatan ini tersebut adalah contoh perilaku A. amanah, B. tawadu, C. jujur, D. istiqomah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor 10 ini adalah A, ya. Amanah. Iya. Kemudian kita masuk ke soal ke-11. Nindya dan Dinda berteman akrab. Suatu hari Dinda hendak menyontek saat mengerjakan tugas mandiri. Nindya melihat tindakan Dinda. Nindya dapat berperilaku jujur dengan cara A. melaporkan tindakan Dinda kepada guru, B. menasihati Dinda dengan tutur kata yang lembut, C. memutus hubungan pertemanan dengan Dinda, D. menutup kesalahan yang dilakukan Dinda. Apa yang harusnya? Iya, melaporkan tindakan Dinda kepada guru. Berikutnya soal nomor 12. Perhatikan cerita berikut. Arif telah berjanji kepada Evi untuk membantunya mengerjakan soal penilaian akhir semester atau PAS. Akan tetapi saat tes berlangsung, Arif sadar bahwa perilaku tersebut sangat dilarang. Sesuai cerita di atas, Arif sebaiknya apakah A. membantu Evi mengerjakan soal PAS seperti yang telah dijanjikan, ataukah B. meminta izin kepada guru untuk membantu Evi mengerjakan PAS? Apakah C. membiarkan Evi mengerjakan soal PAS sendiri hingga selesai, ataukah D. memenuhi janji dengan memberikan jawaban setelah selesai PAS? Apa jawabannya? Ya, yang tepat adalah membiarkan Evi mengerjakan soal PAS sendiri hingga selesai. Lanjut nomor 13. Aminah memiliki adik bernama Apri. Setiap pagi mereka membantu ibu memasak. Suatu pagi Aminah tidak sengaja memecahkan gelas. Aminah meminta Apri agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Aminah pun segera mencari sapu. Akan tetapi ibu tiba-tiba masuk ke dapur dan melihat pecahan gelas tersebut. Ibu menanyakan perihal pecahan gelas itu kepada mereka. Menurut cerita di atas, Apri dapat berperilaku jujur dengan cara apa?
bla 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 bla. A. Menjawab pertanyaan ibu dengan sopan dan santun. B. Menerima ibu menanyakan langsung kepada Aminah. C. Mengaku telah memecahkan gelas untuk melindungi Aminah. Dan D. Menceritakan kepada ibu bahwa Aminah tidak sengaja memecahkan gelas. Dan nomor 13 ini jawabannya adalah yang D. Menceritakan kepada ibu bahwa Aminah tidak sengaja memecahkan gelas. Lanjut, nomor 14. Marianto rela dikucilkan oleh teman-temannya karena saat mengerjakan ulangan harian di kelasnya, dia tidak mau memberikan jawaban kepada mereka. Marianto memiliki pendirian yang kokoh bahwa menyontek dan memberikan contekan itu termasuk perilaku tercela. Tindakan Marianto mencerminkan sifat apa ini? Nomor 14, iya, sifat jujur. D ya. Lanjut, soal ke-15. Perhatikan narasi berikut ini. Astrid selalu menepati janji yang diucapkan. Saat berjanji, Astrid berusaha mengucap insya Allah dan menepatinya. Ada banyak teman yang senang kepada Astrid. Saat Astrid berjanji kepada teman-temannya, mereka yakin bahwa Astrid akan menepatinya. Jikapun tidak, mereka yakin bahwa Astrid punya alasan tertentu. Pertanyaannya adalah, hikmah perilaku menepati janji yang dirasakan Astrid tersebut adalah apakah A. memiliki banyak teman dekat, ataukah B. mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ataukah C. dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah D. memudahkan dalam menghadapi masalah. Apa jawabannya? Iya, yang paling tepat adalah yang B. mendapat kepercayaan dari orang lain. Lanjut, soal yang nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Diki membayar jajanan di kantin sekolah sesuai dengan jumlah yang dibeli sesuai dengan jumlah harga yang dibelinya. Saya ulang, Diki membayar jajanan di kantin sekolah sesuai dengan jumlah harga yang dibelinya. Kemudian yang kedua, Ridwan sudah terbiasa selalu melaksanakan sholat tahajud pada setiap malam. Yang ketiga, Edi tidak mau mendapatkan bantuan siswa miskin karena dia memang bukan dari keluarga yang kurang mampu. Dan yang E atau 4, Erwin selalu melakukan sholat duha pada saat jam istirahat pertama. Pertanyaannya adalah, pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku istiqomah itu yang mana? Apakah A 1 dan 2, ataukah B 1 dan 3, ataukah C 2 dan 3, ataukah D 2 dan 4? Jawabannya adalah iya, yang benar adalah yang D 2 dan 4. Kita masuk soal yang berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membasuh yang terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Kemudian yang kedua, mengaliri air pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, membasuh najis tersebut sampai hilang zat, rasa, dan baunya. Kemudian yang keempat, disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Pertanyaannya adalah, pernyataan di atas yang menunjukkan cara menyucikan najis ughalladho adalah apakah A nomor 1, ataukah B nomor 2, ataukah C nomor 3, ataukah D nomor 4? Ya, jawaban untuk nomor 17 ini adalah ternyata yang A
A, ya ini yang nomor 1. Kita lanjut soal ke-18. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel pertama berisi tentang buang air kecil, buang angin, air besar, buang angin. Tabel kedua berisi tentang terkena air kencing, tersiram air got, terkena darah ayam. Yang ketiga, terkena air liur anjing, terkena kencing anjing. Dan yang keempat, selesai haid, hubungan suami istri, keluar mani. Berdasarkan tabel di atas yang menyebutkan seseorang harus menjadi wajib, seseorang harus mandi wajib adalah tabel yang mana? Apakah A nomor 1, ataukah B nomor 2, ataukah C nomor 3, ataukah D nomor 4? Jawaban yang benar untuk nomor 18 ini adalah yang D, yakni yang isinya selesai haid, hubungan suami istri, keluar air mani. Lanjut soal nomor 19. Urutan wudhu yang benar berdasarkan Al-Quran, Sunnah Al-Ma'idah ayat 6 adalah sebagai berikut. Ya, apakah A, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki? Ataukah B, berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki sampai mata kaki? Ataukah C, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala, dan tertib? Apa yang D, membasuh muka, membasuh kepala, membasuh tangan sampai siku, tertib? Apa jawabannya? Jawabannya nomor 19 ini ternyata adalah sudah A. Lanjut nomor ke-20. Bersuci dengan menggunakan benda padat setelah buang air besar atau kecil, baik yang keluar dari kubul atau kemaluan maupun dari dubur atau anus. Hal itu disebut dengan istilah apa? Apakah A, istinja, ataukah B, istisqa, ataukah C, janabat, ataukah D, junub? Nah, jawaban yang paling benar adalah istinja. Ya, jawabannya istinja. Ya. Ayo muslimin al-kiram, mungkin sampai di sini dulu, kita jeda dulu, kita split dulu, kita potong dulu, tidak sampai tuntas dulu. Namun akan kita lanjutkan pada sesi atau gelombang atau acara yang lain. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dan tetap sehat walafiat, dan ingat tetap jaga jarak ya. Jaga jarak dan jaga jarak. Semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.